kembali dengan Profesor Kartus. Ya, sektor industri baterai merupakan sektor vital di era modernisasi saat ini. Bagaimana tidak, hampir mayoritas perangkat teknologi mobile di dunia ini pasti memerlukan sistem elektrifikasi yang harus disimpan dalam sebuah media untuk menjalankannya, yang disebut dengan sistem baterai. Terutama sektor industri EV, baik mobil listrik, sepeda listrik, drone, dan sebagainya, perangkat gadget, dan komputer, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Karena itu tak heran, market value industri baterai global pada 2030 diprediksi akan mencapai 329 miliar US dollar. Dan diketahui, China memonopoli sektor industri ini. Sekitar 75% baterai listrik yang diproduksi secara global setiap tahunnya dibuat di Tiongkok atau China. Baik baterai LFP atau lithium ferrofosfat, sodium ion, semi solid state, dan sebagainya. China memproduksinya secara masif. Raksasa baterai China seperti halnya CATL, BYD, CALB, Gotion, EV, dan sebagainya sulit untuk dikalahkan oleh pesaing mereka, baik Jepang, Korea, atau Amerika Serikat. Bahkan Elon Musk pernah berujar, meski dalam 5 dekade ke depan pasti sulit untuk mengalahkan sektor manufaktur industri baterai Tiongkok. Karena ekosistem dan infrastruktur sektor ini sudah sangat solid. China memiliki ribuan rantai pemasok domestik yang sangat terintegrasi. China juga menguasai mayoritas sumber daya komponen dan material kritis baterai, baik grafit, lithium refining, cobalt refining, nikel kimia, anoda, dan katoda. Bahkan masing-masing rata-rata menguasai 65 hingga 80% pasokan global. Ditambah dengan dukungan dan subsidi penuh dari pemerintah Tiongkok, tenaga kerja murah, dan infrastruktur logistik yang solid. Tak heran, harga baterai listrik China bisa 30% jauh lebih murah daripada pesaing-pesaing mereka. Bahkan karena dominasi sektor ini, terkadang Amerika Serikat dan Uni Eropa harus berpikir 2 kali untuk memutuskan atau menjatuhkan sanksi baru atau tambahan untuk Tiongkok. Karena raksasa industri EV dan gadget Amerika Serikat dan Eropa sangat bergantung pada pasokan baterai listrik Tiongkok. Tak heran, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti halnya Tesla dan sebagainya, mau tak mau harus mendirikan gigafactory di Tiongkok untuk memangkas biaya produksi. Ya, selain China menguasai ekosistem dan supply chain bahan baku yang super solid, China juga menjadi yang terdepan dalam hal inovasi dan eksperimental ilmiah sektor baterai listrik. China memiliki ratusan laboratorium ilmiah dan banyak universitas dan institut perguruan tinggi Cina yang secara khusus fokus pada kejuruan sektor ini. Tak heran tiap tahunnya, China mampu menelurkan ribuan makalah penelitian baru yang difokuskan untuk teknologi baterai listrik, baik pengembangan material baru, pengembangan sistem, dan jenis baterai khusus, terutama di Chinese Academy of Science atau CAS Beijing, di mana lembaga ini saat ini memiliki divisi khusus penelitian dan eksperimen sektor industri baterai terbesar di dunia, seperti halnya Tianmu-like Institute of Advanced Energy Storage Technology atau TIES dan Ningbo Material Technology, juga State Key Laboratory of Catalyst. Ketiganya adalah departemen khusus dari Chinese Academy of Science yang didirikan untuk melakukan penelitian mendalam khusus baterai. Sebut saja pada tahun ini, layaknya tim ilmuwan Fudan yang sukses merancang molekul pertama lithium yang bisa disuntik ulang ke baterai, membuat baterai bisa memiliki siklus hidup baru dan panjang. Atau ilmuwan CAS yang sukses membuat sistem polimer material baru yang dapat membuat baterai fleksibel sekaligus memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi, dan puluhan lainnya. Dan tahukah Anda, saat ini mayoritas lembaga penelitian di dunia, terutama di Tiongkok, utamanya dalam sektor baterai listrik, sangat bergantung pada pengaplikasian teknologi AI untuk dapat menghasilkan simulasi eksperimen dan sebagainya. Ya, dengan bantuan sistem algoritma dan model AI, penelitian apapun saat ini bisa jauh lebih efisien dan efektif, seperti halnya sebuah pengembangan teknologi ilmu material. Jika kalian menggunakan metode analisis klasik, tentunya akan membutuhkan waktu hingga puluhan bahkan ratusan tahun untuk menghasilkan pola yang sesuai. Namun, dengan dibantu AI,
pekerjaan seperti itu dapat berlangsung hingga dalam beberapa belas menit atau jam saja. Simulasi, pembuatan rantai pemodelan, penulisan, desain, interpretasi penelitian, dan otomatisasi yang dihasilkan AI dapat membantu menghasilkan struktur paduan molekul yang efektif dan akurat, yang dapat digunakan untuk memprediksi material baru, obat baru, hukum fisika baru, dan sebagainya. Pada sektor baterai listrik saat ini, tim ilmuwan China telah banyak membuat model dan sistem analisis AI yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan eksperimental, seperti halnya para ilmuwan CHAS dalam penelitian baterai listrik yang menggunakan sistem GNN dan generatif model untuk melakukan penyaringan triliunan paduan molekul bahan dalam hitungan jam hingga menghasilkan prediksi sifat material, menyusun struktur kristal atom, dan menghasilkan formulasi akurat. Dengan sistem ini, para ilmuwan China kerap menemukan material-material baterai jenis baru dan formula kimia kombinasi yang efisien untuk produk-produk baru baterai China. Dalam beberapa tahun terakhir, Chinese Academy of Science sudah memiliki banyak paten dibantu AI yang lisensinya digunakan oleh industri dan raksasa baterai Cina, seperti halnya membuat sistem solid state electrolyte stabil atau material anoda baru, seperti halnya silikon pori nano atau katoda super dengan densitas tinggi, atau yang paling terkenal adalah material lithium free yang dapat digunakan untuk menggantikan material lithium murni yang mahal. Dibantu dengan AI, mereka dapat memprediksi kesalahan dan cacat atom, mensimulasikan detail atom yang mustahil dilihat oleh perangkat normal, memodelkan sistem difusi, dan sebagainya. Pada sistem baterai sodium ion saja, dari 2024 dan 2025 ini, ilmuwan Cina dibantu AI sukses mengembangkan baterai sodium ion baru dengan menemukan katoda Prussian blue analog, hingga berhasil memodelkan difusi ion natrium positif yang lebih lambat daripada ion lithium, hingga menciptakan hard carbon anoda berpori dan menyempurnakan elektrolit non-flammable. Yang selanjutnya, paten-paten tersebut digunakan oleh BYD untuk membuat baterai sodium ion generasi pertama atau CATL yang menemukan komposisi katoda Na-ion berbasis mangan, fero atau besi berkat model ML dan sebagainya. Ya, karena itulah dengan ekosistem rantai supply yang sangat besar dan dinamis, dengan dukungan pemerintah dan sumber daya manusia unggul yang dibantu hasil eksperimen berkelanjutan, membuat China sangat kokoh di sektor ini, yang bahkan menurut Elon Musk, siapapun akan sangat sulit mengalahkan China dalam sektor ini meski hingga 5 dekade ke depan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus bagaimana AI membantu ilmuwan China untuk menjadi penguasa sektor industri baterai listrik. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Cardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Cardus dari Chinese Academy of Science mengabarkan.